Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia bab 55 agar pelakunya. Lukanya sudah dijahit. Memang luka sayatan itu cukup dalam. Beruntung Dr. L sempat melakukan penolongan pertama sehingga tidak menghabiskan banyak darah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dr. L sudah bisa pulang dan ini resep untuk antibiotiknya, ujar salah satu dokter yang bertugas di IGD, membungkuk kepada CEO rumah sakit. Karena kedatangan orang terpenting di rumah sakit ini, membuat seluruh dokter yang berjaga di sini berkumpul menangani Ale. Terhitung ada 15 dokter di sini. Semuanya seakan menahan nafas melihat tatapan tajam dan dingin dari CEO yang baru beberapa hari menggantikan sang ayah ini. Terlebih di situ tidak hanya adalah El dan Erik saja, melainkan para sahabat mereka. Ruangan yang cukup besar ini terlihat begitu sesak, tak ada udara sama sekali. Bagaimana bisa dokter seperti kamu bisa bekerja di rumah sakit sebesar ini? Kekasihku ini lukanya cukup dalam, seharusnya dia dirawat inap untuk menjalankan recovery. Amuk Erik menatap tajam dokter itu. Rick Ella menggalang pelan. Diam Sweetie. Aku tidak mengizinkan kamu berbicara. Gelentak Erik membuat lagi-lagi mengatupkan mulutnya rapat-rapat sesuai dengan prosedur dan memang keadaan. Dokter Ella tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuan Erik, sambung salah satu dokter yang ada di situ. Berat, Erik menggebrak meja nakas hingga membuat seluruh pasang mata terlonjak kaget. Kau berani menyela ucapanku? Menatap tajam dokter yang berbicara itu. Kau lupa dengan siapa saya? Baik Tuan, akan saya siapkan ruang rawat inapnya, jawabnya terbata-bata. Semua orang di sana hanya diam, menyaksikan, tak ada yang berani menyela ucapan Erik, termasuk para sahabat Erik yang sudah tahu dengan sifatnya. Disinilah mereka berada. Di dalam ruangan yang cukup luas dan mewah layaknya hotel berbintang, ruangan rawat inap ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang lengkap. Keadaan di ruangan ini begitu hening, ditambah dengan suasana yang sudah dini hari. Terlebih para tatapan tajam dari seluruh pasang mata yang menatap intens Ellen, seolah menanyakan kenapa dan meminta penjelasan dari kejadian ini. Yang ditatap pun merasa salah tingkah dan merebahkan tubuhnya di ranjang rumah sakit. Aku sangat lelah, sebaiknya kalian pulang untuk istirahat juga, lalu menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Namun urung ketika tangan kekar Ele menarik kembali selimut itu. Kamu harus menjelaskan semuanya, Sweetie. Rick menatap tajam sang kekasih. Pils the hell, gue gak mau mati muda gara-gara shock lihat lo begini. Sambung Vina berkacak pinggang. Iya Ed, kali ini gue setuju sama dia. Axel menunjuk Erik walau dengan tatapan tak sukanya, hingga dihadiahi pelototan sebal oleh Erik. Ele menghela nafas panjangnya. Aku baik-baik aja. Kalian dengar sendiri kan kata dokter tadi? Emang Erik aja yang berlebihan? Terus luka ini gak sengaja. Tadi ketemu preman mau merampok, udah itu. Jawab Ale, itu mustahil ya, karena gue tahu lo. Dan gak mungkin hanya karena seorang preman lo bisa celaka gini. Jawab Vina diangguki oleh Axel. Lo itu pemegang sabuk hitam, dan lo bisa dengan mudahnya menumbangkan musuh 15 orang hanya dalam waktu 10 menit El. Jadi jangan bohongi kita. Axel menatap tajam El, dirinya begitu khawatir wanita pujaan hatinya. Tanpa mereka sadari di sini hati Vina begitu sesat, seolah dihantam oleh ribuan batu. Melihat Axel yang begitu perhatian kepada Allah, dengan susah payah Vina menyembunyikan raut wajahnya. Ya memang itu adanya. Kila alay. Meninggalkan obrolan mereka, Devano justru baru menyadari jika Maureen tidak ada di sini. Hatinya semakin bertanya-tanya, kemana perginya Maureen? Setahu Devano dia masuk mobil. Terlebih dahulu hendak ia mengejarnya, namun urung ketika diminta Erik untuk membawa mereka. Wah keren juga lo El. Paket komplit ini mah, tapi gue nggak sanggup untuk saingan sama Erik, goda Angga yang memang tidak tahu sikan ini. Plak, lo nggak lihat Erik wajahnya gimana?
Malah lo ledekin lagi, umpat Jonathan yang otaknya seorang lagi waras. Beneran? Astaga. Gue manusia bukan robot yang tahan banting dan tahan terhadap benda-benda tajam. Mereka percaya sama aku? Untuk apa aku berbohong hal seperti ini? Menatap Eric dengan tatapan sayunya. Sial, walau wajah Elle nampak sedikit pucat namun tak membuat hati Eric berdugun-dugun. Hanya dengan tatapannya saja, Eric menghela napasnya. Besok-besok kalau mau, keluar hubungi aku selalu. Aku nggak mau kamu terlihat lagi. Eric mengusap pipi Elle dengan lembut dan Elle mengangguk. Keadaan di ruangan Elle sudah kondusif, namun tak ada yang meninggalkan Elle. Semua masih stay di sini. Di sudut sofa terdapat Vina yang sudah terlelap mengingat dirinya hendak syuting pagi nanti. Ada Jonathan, Angga, dan Axel duduk di atas karpet ketiganya, tengah memegang stick PS. Itu ide Axel yang selalu membawa PS kemanapun. Sedangkan Divano duduk dengan laptop di pangkuannya. Emang gak kaleng-kaleng nih orang, totalitas banget kerjaannya. Dibalik keseriusannya, perasaan gelisah menyelimuti Divano karena keberadaan Maureen entah di mana. Ingin bertanya kepada yang lain, dirinya malu. Lalu ada si pasangan bucin di mana Eric yang sedari tadi tak lengah menatap wajah ayu Elle. Rick, hadap sana ih. Elle menyingkirkan wajah Eric yang tak putus, menatapnya hingga membuat dirinya salah tingkah. Aku nggak mau sampai kecolongan lagi, jawab Eric. Ya Tuhan Eric, aku di sini loh, nggak kemana-mana. Lebih baik kamu istirahat, jawab jengah Allah. Ngebrak. Yuk, pintu terbuka dengan begitu kasar, membuat seluruh penghuni ruangan Eloy tergelontak kaget. Bahkan Axel sampai melemparkan stick PS itu. Andrew, ya Tuhan. Ayam. Latah Jonathan. Vina yang tidurnya seperti kebo pun langsung membuka matanya lebar-lebar akibat dentuman keras pintu itu. Pelakunya adalah Maureen. Dia datang dengan nafas yang terengah-engah. Dia masuk dan berjalan menuju tempat Elle berada, mengabaikan orang di sekitarnya. Fokusnya adalah Elle. Tatapannya begitu tajam seolah hendak menguliti Elle hidup-hidup. Elle yang ditatap. Seperti itu pun seketika menelan ludahnya kasar. Maureen melemparkan ponselnya ke arah Elle yang tengah duduk di ranjang. Jelaskan Elle. Jit angan mengarang ataupun menghindar, tanya Maureen. Elle hendak meraih ponsel itu, namun sudah direbut oleh Eric. Rahang Eric tampak mengeras urat-urat di seluruh tubuhnya. Tampak menonjol menandakan betapa emosinya Eric. Menggenggam erat ponsel Maureen hingga sedikit retak. Elle yang sudah tahu apa dari isi video itu pun segera merampasnya. Karena cepat atau lambat, Maureen pasti akan mengetahuinya. Semua manusia di sana pun tak hanya bisa menonton dan menerka-nerka apa isi video itu. Kamu bohong, Sweetie. Kamu bohong. Memaki Eric hingga membuat Elle memejamkan matanya erat. Ini agar kan? Kamu dipukulkan sama dia. Luka ini dia kan pelakunya. Jawab Sweetie. Cacar Eric dengan emosi yang meletup-letup. Cari Edgar. Habisi dia. Titahnya kepada ketiga sahabatnya.